Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma fa inna asdaqal hadisu kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atid dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang tidak putus-putusnya diberikan kepada kita. Walaupun terkadang banyak di antara kita yang nakal, sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedetik pun melupakan diri kita. Oleh karena itu, rasa syukur itu merupakan implementasi dari sekalian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu manifestasi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah dengan seringnya kita berselawat kepada beliau. Maka sebuah keniscayaan ketika ada seorang hamba, orang Islam yang mengakui cinta kepada Rasul tapi pelit berselawat, itu sebuah keniscayaan hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam Al-Qur'an hadirin sekalian, perintah salat itu teramat sering disandingkan Allah dengan perintah zakat. Kita lihat sedikitnya Allah mengulang perintah salat dan zakat itu diulang oleh Allah sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an. Artinya hadirin sekalian, ini bukan persoalan sepele. Ini bukan persoalan perintah yang sepele hadirin sekalian. Tapi ini merupakan sebuah perintah besar, ada gagasan besar yang harus kita perhatikan di situ. Yang harus kita seriusi di situ. Kenapa? Ini tidak diulang sekali dua kali. Setidaknya diulang oleh Allah sebanyak 82 kali hadirin sekalian. Hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu contoh hadirin sekalian yang perintah Allah yang merupakan perintah salat dan zakat yang disandingkan oleh Allah. Dalam surat An-Nur ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Ayatnya pendek hadirin sekalian. Ini salah satu bukti Allah mengulai
beberapa kali perintah sholat dengan zakat. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah mendasar dari syariat Islam itu, hadirin sekalian, yang diturunkan di periode Mekah itu hanya satu, yaitu perintah sholat. Perintah sholat ini diturunkan oleh Allah sekitar 2 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sholat itu diturunkan oleh Allah 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, maka 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah itu Allah pun menurunkan perintah zakat. 2 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah, Allah pun menurunkan perintah zakat, yaitu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan hartanya sebesar 2,5%. Hanya 2,5%, hadirin sekalian, dikeluarkan harta itu setiap tahunnya. Dan harta itu sudah memenuhi hitungan tertentunya, yang biasa kita kenal dengan istilah haul dan nisab. Perintah zakat ini, hadirin sekalian, sebenarnya sama dengan perintah syahadat, perintah sholat. Sama-sama apa? Sama-sama merupakan bagian dari ubudiyah umat Islam. Kenapa? Ini merupakan salah satu tonggak berdirinya umat Islam, yaitu yang tercantum dalam rukun Islam. Nah, hadirin sekalian, jika sholat itu menitik beratkan pada korelasi hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka zakat itu menitik beratkan pada korelasi hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia yang lainnya, yang kita kenal, hadirin sekalian, dengan istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Di sini, hadirin sekalian, kita bisa pahami bahwa kenapa Allah mengulang begitu banyak sekali perintah sholat dengan perintah zakat sekaligus. Bahwa ada korelasi yang kuat, ada hubungan yang penting antara sholat dan zakat itu, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Karena sholat itu hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, itu merupakan urusan dunia kita, hadirin sekalian. Dan zakat itu merupakan persoalan korelasi horizontal. Maka itu persoalan hubungan kita dengan manusia, kehidupan kita di dunia. Sehingga kehidupan dunia itu nggak bisa dilepaskan dari persoalan kehidupan kita di akhirat. Maka hadirin sekalian, ini salah satu bukti bahwa perintah yang disampaikan Allah itu tidak macam-macam. Ada hal penting yang harus kita pahami di situ. Ada hal penting yang harus kita kaji di situ, hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perintah sholat diturunkan di Mekah, hadirin sekalian, sebab periode Mekah itu lebih menitik beratkan persoalan hablum minallah. Maka zakat yang diturunkan Allah pada periode Madinah itu lebih menekankan kepada persoalan hablum minan nas. Kenapa? Karena memang periode Madinah itu merupakan periode pembentukan kehidupan umat secara jama'i, atau yang dikenal dengan empowerment umat, hadirin sekalian. Maka kita pahami bahwa periode Mekah itu merupakan pembentukan tauhid uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka periode Madinah itu adalah pembentukan kehidupan umat secara jama'i. Nah, di sini hadirin sekalian, kita sudah mendapatkan salah satu hal penting. Kenapa perintah sholat itu disandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah zakat?
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan selanjutnya hadirin sekalian adalah bahwa dalam memahami perintah zakat ini Rasulullah tidak berpikir secara sempit. Rasulullah itu berpikir secara luas hadirin sekalian. Rasulullah itu tidak memikirkan bahwa zakat itu sekedar mengeluarkan harta kita, tidak. Rasul tidak berpikir seperti itu hadirin sekalian. Oh, zakat ini sekedar mengeluarkan harta kita, setelah itu selesai. Tidak hadirin sekalian. Tapi Rasulullah SAW memahami bahwa di sebalik perintah zakat itu ada perintah penguatan ekonomi umat Islam di situ. Artinya umat Islam itu tidak boleh banyak yang miskin. Orang Islam itu harus hebat, harus kuat secara ekonomi. Umat Islam itu harus memiliki ketahanan ekonomi yang mapan. Sehingga apa? Agar tidak mudah dikalahkan oleh umat-umat yang lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya hadirin sekalian, perintah berzakat itu dipahami Rasulullah SAW dengan proaktif dan visi yang besar. Perintah zakat itu dipahami oleh Rasul dengan proaktif dan visi yang besar hadirin sekalian. Bukan sekedar mengeluarkan harta, tapi bagaimana umat Islam itu dengan perintah zakat ini membangun ketahanan ekonominya, membangun kekuatan ekonominya. Inilah sikap proaktif dan visi besar yang dipikirkan Rasulullah SAW melalui perintah zakat. Sehingga hadirin sekalian, lembaga-lembaga zakat nasional yang ada di negeri ini seyogianya juga memiliki pemikiran proaktif dan visi yang besar. Artinya mereka itu bukan sekedar mengutip zakat, membagikan, bukan hadirin sekalian. Tapi inilah yang terjadi selama ini. Lembaga zakat kita itu hanya mengambil zakat dan membagikan kepada mustahiknya. Sampai di situ sering sekali kalian. Padahal apa yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW, perintah zakat ini dipikirkan dengan visi yang besar. Apa itu? Membangun ketahanan ekonomi umat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadirin sekalian, setelah datangnya perintah zakat ini, maka ada dua langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Ada dua tindakan yang langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menyikapi visi besar zakat ini. Yang pertama hadirin sekalian, Rasul membeli sumur. Coba kita bayangkan sekalian. Kenapa Rasul membeli sumur ketika itu? Ternyata hadirin sekalian, sumur ketika itu sebagai salah satu sumber penghidupan umat manusia. Dan tempat bergantungnya hajat hidup orang banyak. Sehingga kalau sumur itu tidak dikuasai oleh orang Islam, akan sulit sekali terbangun komunitas kehidupan umat Islam, sulit. Ketika sumur tidak dikuasai hadirin sekalian, maka kehidupan umat itu bisa lumpuh. Hadirin sekalian, kalau kita korelasikan dengan kehidupan zaman saat ini, maka salah satu langkah yang dilakukan umat Islam itu adalah umat Islam perlu menguasai sumber daya energi. Kenapa hadirin sekalian? Karena tanpa adanya energi itu, ketika energi tidak dikuasai oleh orang Islam, kehidupan bisa lumpuh. Ekonomi umat bisa hancur. Kenapa? Energi tidak kita kuasai. Nah, ini pemikiran proaktif dari zakat itu hadirin sekalian. Ini visi besar zakat itu yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika setelah turunnya perintah zakat, Rasulullah melaksanakan pembelian sumur. Kenapa? Sumur itu merupakan memiliki hajat hidup orang banyak di situ.
Artinya ketika dikorelasikan dengan zaman saat ini, umat Islam harus menguasai link-link yang merupakan hajat hidup orang banyak. Kenapa hadirin sekalian? Karena ketika Islam tidak menguasai itu, maka perekonomian umat Islam itu bisa runtuh, bisa hancur, bisa lumpuh hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ketika terjadi kenaikan BBM, apa yang kita rasakan? Banyak keluhan dari masyarakat hadirin sekalian. Artinya apa? Indonesia tidak menguasai sumber energinya sendiri, sehingga masih tergantung pada orang lain. Ini persoalan pentingnya hadirin sekalian, bahwa kita perlu menguasai sumber daya energi yang kita miliki itu sendiri. Inilah korelasinya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasul membeli sumur. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu langkah pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah dari visi besar perintah zakat itu sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah kedua yang diambil oleh Rasulullah pasca turunnya perintah zakat itu adalah membeli pasar dari orang Yahudi. Langkah kedua yang dilakukan Rasul itu adalah membeli pasar dari orang Yahudi. Coba kita bayangkan hadirin sekalian, apa yang terbersit dalam pemikiran Rasul? Setelah membeli sumur, Rasul membeli pasar. Ternyata hadirin sekalian, pusat pergerakan ekonomi itu, perputaran uang itu besarnya ada di pasar. Ketika umat Islam tidak menguasai sektor pasar, maka dari sisi ekonomi umat Islam akan terus ketinggalan. Bahkan ekonomi umat Islam itu bisa berada di bawah rata-rata ekonomi orang-orang menengah ke atas. Artinya dari sekalian, orang Islam itu senantiasa awet berada di bawah garis kemiskinan. Inilah persoalan pentingnya hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akan membeli pasar hadirin sekalian, Rasulullah pun mengumpulkan orang kaya, sahabat Rasul ketika itu. Di antaranya dikumpulkan oleh Allah Rasul itu adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya Islam ketika itu. Ketika telah dikumpulkan hadirin sekalian, Rasul pun menawarkan investasi kepada kedua sahabat Rasul ini. Investasi apa? Investasi dengan membeli pasar. Karena dengan investasi itu hadirin sekalian, Rasul berkeyakinan bahwa ketika umat Islam memiliki pasar, ekonomi umat Islam akan bangkit. Maka dua orang sahabat ini hadirin sekalian, mereka urunan memberikan hartanya untuk berinvestasi, membeli pasar, agar roda perekonomian umat Islam itu bisa bergerak dinamis dan cenderung meningkat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas jika kita korelasikan hadirin sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membeli pasar itu, kita aplikasikan dengan kehidupan kita saat ini, maka ada 3 hal yang perlu dikuasai, dilaksanakan oleh umat Islam. Yang pertama hadirin sekalian, bahwa umat Islam harus memiliki lembaga keuangan yang bonafit, lembaga keuangan yang kokoh. Sehingga apa? Sehingga ketika ada anak umat Islam mau masuk perguruan tinggi, orang tuanya nggak perlu datang ke rentenir, nggak perlu datang ke bank 46 apa 47, nggak perlu hadirin sekalian. Kenapa? Umat Islam punya lembaga keuangan dan mudah diakses untuk orang Islam yang membutuhkan dana segar, membutuhkan modal untuk pendidikan anaknya. Ini hadirin sekalian, umat Islam perlu memiliki lembaga keuangan yang kokoh.
Ini yang pertama jadi sekali. Sehingga ketika adanya lembaga keuangan yang kokoh itu, roda perekonomian bisa bergerak secara dinamis. Yang kedua hadirin sekalian, korelasi dari Rasul membeli pasar dari orang Yahudi itu adalah umat Islam perlu menguasai pasar perdagangan. Bagaimana caranya? Ada hubungan yang baik, ada hubungan yang mesra antara konsumen dengan pedagang hadirin sekalian. Ada hubungan yang baik antara konsumen umat Islam dengan pedagang umat Islam. Apa contohnya? Umat Islam beli di toko umat Islam, itu sederhana hadirin sekalian. Dengan demikian umat Islam akan menguasai pasar perdagangan. Perputaran uang itu berada di tangan umat Islam. Ini contoh yang kedua. Ketika kita korelasikan dengan kehidupan kita saat ini. Yang terakhir hadirin sekalian, yang perlu kita lakukan adalah umat Islam perlu menciptakan lebih banyak lagi saudagar-saudagar Islam. Aceh yang dulunya itu sangat dibanggakan. Kenapa? Karena memiliki saudagar yang kaya, saudagar yang murah hati. Kita lihat, kita banggakan Monas itu merupakan sumbangan dari saudagar Aceh. Itu merupakan bukti konkret bahwa ketika itu saudagar-saudagar Aceh itu jumlahnya sangat banyak, sangat besar, dan memiliki kemurahan hati, kemurahan rezeki. Nah, dengan demikian hadirin sekalian, umat Islam lagi-lagi bisa menguasai pasar perekonomian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan hadirin sekalian, dari pertemuan kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah mari kita pahami bahwa perintah sholat yang dibarengi dengan perintah zakat itu harus kita pahami secara proaktif dengan visi yang besar. Bahwa zakat itu tidak sekedar mengeluarkan harta, tapi ada visi besar di situ, yaitu membangun kekuatan ekonomi umat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.